Halo semua, di sini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi seperti tertera. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lia Yunita Leoleba, mahasiswa semester 5, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Seperti apa jaring-jaring dari bangun ruang sisi datar beserta rumus luas permukaan dan rumus volumenya akan sama-sama kita pelajari berikut. Kita mulai dari jaring-jaring kubus. Ya, dari gambar kita bisa lihat bahwa jaring-jaring kubus tersebut terdapat 6 buah persegi yang sama besarnya. Sehingga dari sana kita bisa temukan rumus luas permukaan kubus, yaitu dengan melihat rumus luas persegi itu adalah panjang dikali lebar atau sisi kuadrat. Karena permukaan kubus itu terdiri dari 6 buah persegi yang sama besar, maka rumus luas permukaan kubus itu adalah jumlah dari semua luas persegi yang ada, sehingga rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali luas persegi, yaitu menjadi 6 kali sisi kuadrat. Kemudian volume kubus. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika kita ingin menyusun sebuah kubus besar dengan panjang sisinya 2 satuan, berapa banyak kubus satuan yang kita perlukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kubus satuan yang dimaksud di sini yaitu kubus satuan dengan panjang 1 satuan, lebar 1 satuan, dan tinggi 1 satuan. Jadi kubus dengan panjang sisi 2 satuan, kita memerlukan 8 kubus satuan untuk mengisi kubus dengan panjang sisi 2 satuan. Kita lihat lagi, jika kita ingin menyusun kubus dengan panjang sisinya 3 satuan, maka akan diperlukan kubus sebanyak 3 kubus satuan dikali 3 kubus satuan dikali 3 kubus satuan. Maka yang kita butuhkan adalah 27 kubus satuan. Begitupun seterusnya. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa rumus dari volume kubus yaitu jika diketahui rusuknya A cm, maka volumenya adalah A dikali A dikali A atau A pangkat 3 cm kubik. Yang kedua, kita lihat sama-sama jaring-jaring balok. Ya, dari gambar kita bisa lihat bahwa di sana terdapat 2 buah persegi yang sama dan 4 buah persegi yang sama besar. Ya, untuk rumus luas permukaan balok kita dapatkan dari jumlah seluruh luas permukaan balok yang ada, atau jumlah dari 6 bidang permukaan balok. Jumlah dari luas 6 bidang permukaan balok. Oke, kita lihat masing-masing rumus luas bidang yang ada, sehingga kita dapatkan jumlah dari seluruh luas bidang permukaan balok di atas menjadi luas permukaan balok, yaitu rumusnya 2 kali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar. Untuk volume balok sama-sama kita perhatikan ilustrasinya ya. Berapa banyak kubus satuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kotak di bawah ini? Perhatikan, panjangnya 4 satuan, lebar 3 satuan, dan tinggi 2 satuan. Maka kubus yang kita perlukan untuk memenuhi kotak yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Ya, dari ilustrasi tadi kita dapatkan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yaitu tadi panjangnya 4 satuan, lebar 3 satuan, dan tinggi 2 satuan. Sehingga volume balok yang tadi adalah 4 dikali 3 dikali 2, yaitu 24 kubus satuan. Sehingga dapat kita katakan juga bahwa volume balok bisa juga disebut sebagai kapasitas balok, yaitu perhitungan banyaknya kubus satuan yang memenuhi sebuah bangun ruang balok. Kita masuk dan lihat prisma. Prisma itu ada macam-macam, seperti prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan masih banyak lagi. Prisma sendiri adalah bangun ruang yang bidang alasnya kongruen dan sejajar dengan bidang atasnya. Di sebuah bidang tegaknya itu berbentuk segi 4. Kita perhatikan dari jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma itu sendiri terbentuk dari 2 buah segitiga yang identik dan 3 buah persegi panjang sebagai sisi tegak. Sehingga kita bisa lihat luas permukaan prisma itu adalah jumlah dari seluruh bidang yang ada, jumlah dari luas seluruh bidang yang ada. Sehingga kita lihat di sini, iya, rinciannya seperti berikut. Sehingga kita dapat luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas segitiga ditambah luas sisi-sisi tegaknya. Kita ingat tadi bahwa sisi tegaknya itu berupa selimut prisma dalam jaring-jaring tersebut, berupa persegi panjang dengan panjang itu keliling alas prisma dan lebar tinggi prisma. Sehingga kita dapat rumus luas prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita masuk dan lihat volume prisma. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H, D yang ada di samping. Oke, jika balok tersebut kita potong melalui bidang diagonal BDHF, maka kita akan lihat di sana terbentuk 2 buah bangun prisma segitiga. Sehingga kita dapatkan volume prisma itu adalah setengah dari volume balok, yaitu setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Setengah kali panjang kali lebar itu luas alasnya, sehingga kita dapatkan rumus volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Berikutnya kita perhatikan jaring-jaring limas. Ya, dari gambar tersebut itu terdapat 4 buah segitiga yang identik dan sebuah persegi. Untuk rumus luas permukaan prisma sendiri sama seperti tadi, kita dapatkan dengan menjumlahkan seluruh luas permukaan bidang yang ada. Sehingga rinciannya itu kita bisa lihat bahwa luas yang pertama itu adalah luas persegi A, B, C, D itu ditambah dengan luas segitiga DCT ditambah luas segitiga CBT dan ditambah luas segitiga BAT tambah luas segitiga ADT. Sehingga secara umum dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Untuk volume limas, sama-sama perhatikan ilustrasi ini. Kubus di samping akan kita potong berdasarkan diagonal ruang dari kubus tersebut, sehingga akan berbentuk beberapa limas. Berapa banyak limas yang terbentuk? Potongan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata didapat dia membentuk 6 buah limas segi 4. Sehingga dari sana kita bisa lihat rumus volume limas, yaitu di mana sebuah limas itu terbentuk dari 1/6 bagian kubus. Dengan demikian, volume limas itu adalah 1/6 dari volume kubus. Sehingga kita bisa lihat di sana bahwa 1/6 itu dikali dengan 2 dikali luas bidang A, B, C, D dikali TO. Sehingga rumus luas volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.